Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang panduan ruqyah syar'iyyah. Karena hal ini kami anggap perlu untuk dibahas. Dan sebenarnya dalam Islam, ruqyah ini bukan hanya dilakukan oleh tukang ruqyah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak dibenarkan hal itu. Jadi setiap muslim hendaknya paham, kemudian bisa mempraktekkan meruqyah ini. Meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang ruqyah ini. Yang pertama adalah hakikat ruqyah ini. Ruqyah ini adalah berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi ruqyah ini umum pada asalnya. Di masyarakat yang kita kenal, ketika mendengar kata ruqyah, ini seolah-olah berhubungan dengan orang yang kesurupan, kena santet, sihir dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Bukan itu saja maksudnya, tetapi ruqyah ini sangat luas. Ya, baik itu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian memohon perlindungan kepada Allah, berdoa, berzikir, itu sebenarnya maksudnya juga adalah ruqyah. Maka pada kesempatan ini ada dua, kita bagi macam ruqyah ini. Yang pertama ada ruqyah syar'iyyah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian penjelasan-penjelasan ulama, yang ulama-ulama terdahulu yang dipercaya. Nah, kemudian yang kedua ada ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mana ini berhubungan dengan hal-hal yang mengandung syirik. Misalnya ruqyah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diketahui, tidak dipahami, atau hal-hal lainnya yang menuju kepada kesyirikan atau kemaksiatan. Atau bisa dikatakan pengobatan dengan hal-hal yang tidak benar. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu diketahui oleh seseorang. Bahwasannya ruqyah itu semua orang dapat melakukannya. Tidak hanya ahli ruqyah yang sebenarnya sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Hal yang harus diingat oleh seseorang ketika dia meruqyah adalah pertama, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun orang menghafal Al-Qur'an, menghafal doa-doa, tapi keyakinannya kepada Allah, ketergantungannya kepada Allah Quran, maka bisa jadi ruqyahnya itu tidak berfungsi. Maka yang perlu diingat, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika akan meruqyah, yakin kepada Allah. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita, Allah yang membuat seseorang itu menjadi sembuh dan membuat ada kekuatan pada diri kita, itu Allah. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan, kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwasannya harus yakin kepada Allah ketika kita akan meruqyah. Dan keyakinan ini tidak datang begitu saja, tapi keyakinan ini akan datang ketika seseorang, salah satunya adalah dekat kepada Allah. Bagaimana seseorang akan yakin kepada Allah apabila dia berlumuran dosa, berlumuran maksiat? Tidak mungkin. Maka ketika dia meruqyah, ketika dia memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia harus dalam keadaan dekat dengan Allah. Bisa dikatakan saat itu dia dalam keadaan suci. Maka bisa sebelum kita meruqyah, kita beristighfar, membaca doa, memohon kepada Allah, melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sangat penting. Kemudian langsung saja
pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kapan kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah itu setiap saat sebenarnya. Coba kita perhatikan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada doa, ada biasanya doa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan, pertama ketika kita bangun dari tidur, ada doa. Sebenarnya doa itu adalah termasuk dari bagian ruqyah, memohon perlindungan kepada Allah. Setelah itu misalnya kita masuk ke kamar mandi, ada doa, mohon perlindungan kepada Allah. Kita keluar dari kamar mandi, ada doanya. Memakai pakaian, melepas pakaian, ada doanya. Keluar rumah, masuk rumah, makan, sebelum minum, ada doanya. Itu sebenarnya adalah ruqyah juga, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, ketika kita membaca bismillah, maka setan tidak bisa mengganggu kita. Dan ini salah satu dari bentuk ruqyah adalah kita membaca bismillah. Jadi jangan sampai kita meremehkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan perlu diingat yang sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu yakin kepada Allah. Tanamkan keyakinan itu bahwasanya Allah yang akan melindungi saya, Allah yang akan menolong saya. Jadi berlindung itu dari segala hal yang buruk, kapanpun dimanapun kita, itu hendaknya kita berlindung kepada Allah. Dan biasanya ada doa, setiap doa yang kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, biasanya ada dzikirnya, ada doanya khusus. Itulah ruqyah syariah, salah satu contohnya. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja ke dalam prakteknya, yaitu tata cara meruqyah. Ada beberapa macam ketika kita meruqyah, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan banyak sekali macamnya. Maka kita sebutkan beberapa sebagai pengetahuan bagi kita yang saya anggap ini sangat kita butuhkan. Yang pertama adalah meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri adalah kita memohon kepada Allah agar melindungi diri kita, atau juga kita berdoa kepada Allah ketika kita sakit agar disembuhkan. Sebagai contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2202 disebutkan bahwasanya salah satu cara meruqyah diri sendiri. Kita contohkan misalnya tangan kita. Misalnya di tangan kita ini ada sakit, apapun sakitnya, bisa jasmani, bisa rohani. Dalam arti maksudnya hal yang kita lihat langsung sakit, misalnya luka, atau yang tidak terlihat tapi kita merasa sakit, maka kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit itu. Nah, kalau misalnya yang sakitnya tangan kanan, maka kita pegang dengan tangan kiri kita. Tapi kalau tubuh yang lain yang masih kita bisa memegang dengan tangan kanan, maka kita letakkan tangan kita, contoh di tangan kita ini yang sakit, kita ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Seperti itu. Nah, jadi artinya ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bismillah, Bismillah. Nah, kita tambah Pengasih Maha Penyayang boleh, tapi pada asal artinya hanya dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kemudian arti selanjutnya adalah aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku rasakan dan aku takutkan. Jadi ketika kita membaca doa ini, insya Allah sakit yang kita rasakan itu bisa sembuh dengan izin Allah. Ketika kita membutuhkan untuk mengulanginya, maka kita ulangi. Nah, ini bagi seseorang yang sakit dan meruqyah diri sendiri. Dan ini sangat diperlukan oleh seseorang. Banyak orang yang ketika sakit, dia kepengennya, menginginkan
didoakan oleh orang lain, tapi dia lupa sebenarnya dia juga hendaknya mendoakan diri sendiri. Ini salah satu contoh. Misalnya juga lain, misalnya sakit hatinya, bisa di hatinya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali wa uhadir. Bismillahnya 3 kali, kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadirnya itu 7 kali. Insya Allah dengan izin Allah, dan jangan lupa yakin kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kita meruqyah orang yang sakit atau ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, di sini kita akan bahas 2 doa. Yang pertama yaitu bunyinya yang hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Dan hadis ini hadis sahih. Nah, doanya adalah kita baca 7 kali doa ini. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Kita baca 7 kali doa ini. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Kita baca doa ini 7 kali. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang yang kita doakan tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa yang lain yang disebutkan juga di dalam hadis, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini dibacakan oleh Rasulullah ketika Hasan dan Husain sakit, atau Hasan salah satunya mereka itu sakit. Rasulullah membaca doa ini, yaitu bunyinya, ini boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Yaitu bunyinya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Saya ulangi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kita baca doa ini, caranya bagaimana? Sama seperti doa yang tadi, as'alullahal rabbal arsyil azim ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki untuk perempuan. Kalau doa ini tidak ada untuk laki-laki dan perempuan, sudah kita datangi orang tersebut, baik di dekatnya atau juga agak jauh, boleh kita doakan langsung. Boleh kita pegang juga. Kalau itu mahram kita atau anak kita, boleh kita pegang, atau orang yang boleh kita pegang sesama jenis laki-laki juga boleh kita pegang, misalnya di kepalanya atau di bagian badannya, boleh kita ucapkan doa ini. Tidak ada masalah, tidak tanpa menyentuh boleh, asal kita baca doa ini. Yang penting kita baca doa ini dan kita yakin. Kemudian selanjutnya, ya pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa ketika disengat binatang yang berbisa. Bisa itu ular, bisa itu misalnya kalajengking dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kita ludahi di tangan kita, kemudian kita usapkan di tempat yang disengat oleh binatang berbisa tersebut. Misalnya disengat oleh kalajengking di tangan kita, langsung kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita ludahi. Nah, kemudian kita usap. Nah, insyaallah dengan izin Allah, sengatan tersebut akan sembuh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2156 dan 5404, dan di sini adalah hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya, yaitu ketika misalnya di suatu tempat atau keadaan yang mana kita tidak menemukan obat, lantas kita terluka, maka ada cara mengobatinya dalam Islam. Ada ruqyah, memohon perlindungan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
itu dengan kita pertama meludahi jari telunjuk kita, kemudian kita letakkan di tanah, kemudian selanjutnya kita membacakan doa. Ada yang menyebutkan di tanahnya kita baca doa, ada juga seperti ini, diludahin, diletakkan di tanah, kemudian diambil, diusap ke tempat luka, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Ada juga yang menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kita ludahi, diletakkan, baca doanya ketika diletakkan di tanah. Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Nah, jadi baru diusap ke tempat yang luka. Dan ini misalnya kita tidak mendapati obat atau lain sebagainya, tapi ini boleh juga. Nah, jadi caranya saya ulangi sekali lagi. Cara yang pertama adalah langsung kita ludahi tangan kita dari telunjuk, kita letakkan di tanah yang bersih, yang suci, kemudian kita usap di tempat yang luka sambil kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Ini satu kali, ada yang menyebutkan boleh ganjil juga. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meruqyah orang yang kesurupan, yang diganggu oleh jin, orang terkena sihir dan lain sebagainya. Dan ini biasanya yang banyak dimaknai oleh orang-orang arti ruqyah. Pada ruqyah tadi banyak sekali. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang yang sakit, baik itu jasmani maupun rohani, kita bacakan doa. Kemudian juga ketika disengat binatang yang berbisa, kemudian tadi ketika luka. Nah, dan ini yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang kesurupan, diganggu oleh jin dan lain sebagainya, kita meruqyah orang tersebut. Caranya bagaimana? Daun bidara. Insya Allah mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana bentuk daun bidara itu. Nah, jadi kita ambil 7 helai daun bidara, kita tumbuk. Boleh dengan apapun, yang penting itu kita tumbuk. Kemudian kan sediakan air, bisa air gelas atau misalnya bisa juga wadah lainnya yang bersih. Nah, kemudian kita masukkan hasil tumbukan tadi, 7 helai daun bidara tadi. Kemudian selanjutnya kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kemudian surat Al-A'raf 117 sampai 122. Kemudian surat Yunus 79 sampai dengan 82. Kemudian surat Toha 65 sampai 70. Kita baca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita baca doa-doa tadi dari ayat Al-Quran tadi, selanjutnya adalah diberi minum orang yang sakit tersebut 3 tegukan. Bismillah. Kemudian sisanya digunakan untuk mandi. Nah, jadi dicampur dengan air bak boleh, air ember boleh setelahnya. Nah, diminum 3 kali. Kalau ini dirasa perlu diulang lagi, tidak ada masalah. Jadi ditumbuk 7 helai daun bidara, masukkan ke dalam air, lalu didoakan. Baca apa? Ta'awudz, kemudian baca surat ayat kursi, kemudian baca surat Al-A'raf 117 sampai 122, surat Yunus 79 sampai 82, kemudian surat Toha 65 sampai 70, kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebenarnya ayat-ayat ini tadi atau surat ini boleh ditambah, boleh dikurangi. Kenapa kita memilih ayat ini dan ini dicontohkan oleh ulama dan dicontohkan oleh orang-orang yang paham? Karena sesuai dengan maknanya. Pada asalnya semua ayat Al-Quran itu boleh digunakan untuk meruqyah, tapi kita cari makna yang cocok. Salah satunya ini. Misalnya kita hanya membaca tumbuk 7 daun bidara tersebut, masukkan dalam air, kita baca Ta'awudz, Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh, tidak ada masalah. Sebagian ulama menyebutkan membolehkan, karena tidak ada pada asalnya yang baku. Kami hal ini yang penting kita membacakan ayat dan mohon perlindungan kepada Allah. Jadi ini pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ringkas lagi. Yang pertama adalah yang perlu diketahui ketika
kedua, ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyah sesuai syariat dan ruqyah syirkiyah yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian cara meruqyah itu ada 5 tadi yang kami sebutkan: meruqyah diri sendiri, meruqyah orang yang sakit atau menjenguk orang sakit, kemudian meruqyah anggota badan yang tersengat binatang berbisa, kemudian meruqyah badan atau anggota tubuh yang luka, kemudian terakhir meruqyah orang yang terkena sihir, santet, diganggu oleh jin, kesurupan dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya sesuai dengan dalil. Ada contohnya dari Allah dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalilnya, kemudian ada dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, maksudnya yang terpercaya, termasuk sahabat, para ulama. Jadi hendaknya kita mempraktekkan ini agar kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan keburukan. Dan ada satu doa yang luar biasa yang hendaknya kita baca juga, dan ini termasuk juga dari doa ruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca doa ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki agar Allah mencintai kita, agar kita selamat dunia akhirat, kita masuk surga Allah dan terhindar dari neraka. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.